Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai price decision. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diza Aksanul Olivia dengan nomor NIM 250810201176. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari price decision. Price decision merupakan keputusan manajerial yang berkaitan dengan penentuan tingkat harga suatu barang atau produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Keputusan ini sangat penting dalam strategi pemasaran karena harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan secara langsung kepada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Pipin Nur Hidayat dengan NIM 25081020111171. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam perusahaan dan umumnya dapat dikendalikan oleh manajemen, seperti tujuan pemasaran perusahaan, biaya produksi, fitur dan keunikan produk, posisi produk dalam siklus hidup produk, elastisitas harga terhadap permintaan. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Jadi selain faktor internal, perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor eksternal yang berasal dari luar organisasi dan umumnya sulit dikendalikan secara langsung, seperti struktur dan kondisi pasar, perilaku dan daya beli konsumen, harga produk pesaing, kondisi sosial dan ekonomi, lalu yang terakhir regulasi pemerintah. Perkenalkan, nama saya Alivia Ginaviandra dengan NIM 250810201163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dalam strategi penetapan harga. Metode penetapan harga adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk menentukan harga jual suatu produk atau jasa. Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk menentukan metode mana yang paling sesuai dengan kondisi bisnisnya, seperti tujuan perusahaan, produk yang ditawarkan, segmen pasar yang dituju, serta dinamika persaingan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Secara garis besar, metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama ada metode penetapan harga berbasis permintaan, kemudian yang kedua ada metode penetapan harga berbasis laba, yang ketiga berbasis biaya, dan yang keempat ada berbasis persaingan. Yang pertama adalah metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini berfokus pada intensitas permintaan, selera, dan preferensi konsumen. Harga ditetapkan berdasarkan berapa banyak nilai yang dirasakan konsumen terhadap produk, bukan semata-mata pada biaya produksi. Metode ini terdiri atas 7 jenis. Yang pertama ada skimming pricing, di mana metode ini menetapkan harga awal yang tinggi untuk produk baru untuk memaksimalkan pendapatan dari setiap segmen pasar yang bersedia membayar pada harga tersebut. Strategi ini cocok ketika kualitas dan citra produk sesuai untuk harga yang tinggi dan ketika ada cukup banyak konsumen yang menginginkan produk tersebut pada harga yang tinggi. Contohnya yaitu pada produk handphone, di mana harga produk handphone ini setiap tahunnya akan semakin rendah. Kemudian yang kedua ada penetration pricing. Metode ini menetapkan harga awal yang rendah untuk suatu produk baru dengan harapan dapat memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Tujuan dari strategi ini untuk mencapai skala ekonomis dan mengurangi biaya produksi per unit. Contohnya yaitu tarif operator seluler baru yang murah. Kemudian yang ketiga ada prestige pricing, di mana metode ini menetapkan tingkat harga yang tinggi sehingga konsumen yang sangat peduli dengan statusnya akan tertarik dengan produk tersebut dan kemudian akan membelinya. Apabila harga diturunkan sampai tingkat harga tertentu, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut justru akan turun. Contohnya seperti mobil mewah, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada price leaning. Metode ini lebih banyak digunakan pada tingkat pengecer. Penjual menentukan beberapa tingkatan harga pada semua barang yang dijual. Hal ini akan memudahkan dalam pengambilan keputusan bagi konsumen untuk membeli dengan harga yang sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Contohnya, sebuah toko yang menjual berbagai macam baju dengan berbagai macam model, ukuran, dan kualitas yang berbeda dengan tingkatan harga tertentu, mulai dari harga
30.000, 50.000, bahkan hingga ratusan ribu. Kemudian yang kelima ada odd even pricing. Metode penetapan harga ini sering digunakan untuk penjualan barang pada tingkat pengecer. Dalam metode ini, harga ditetapkan dengan angka ganjil atau harga yang besarannya mendekati jumlah genap tertentu. Contohnya, harga 2.999. Nah, bagi sekelompok konsumen, harga tertentu masih dianggap berada dalam kisaran harga 2.000-an. Kemudian yang keenam ada demand backward pricing. Metode ini adalah penetapan harga dengan cara bekerja mundur. Perusahaan memperkirakan suatu tingkat harga yang bersedia dibayar oleh konsumen. Kemudian, perusahaan menentukan margin yang harus diberikan kepada grosir dan pengecer. Setelah itu, baru harga jualnya dapat ditentukan. Dan yang terakhir ada bundle pricing. Metode ini merupakan strategi pemasaran dua atau lebih produk dalam suatu tingkat harga paket. Nah, metode ini didasarkan pada pandangan bahwa konsumen lebih menghargai nilai paket tertentu secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai masing-masing item secara individual. Contohnya, yaitu pada agen perjalanan pariwisata yang menawarkan paket liburan yang sudah include mencakup dengan transportasi, akomodasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah metode penetapan harga berbasis biaya. Penetapan harga berbasis biaya ini merupakan pendekatan yang paling tradisional dan sederhana. Harga ditentukan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan memasarkan produk, kemudian ditambahkan sejumlah margin keuntungan. Terdapat dua jenis metode dalam penetapan harga berbasis biaya ini. Yang pertama adalah markup pricing. Nah, metode ini paling sederhana, yaitu dengan cara menambahkan markup standar pada biaya produksi. Kemudian presentasi markup besarnya bervariasi tergantung pada jenis produk yang dijual. Biasanya produk yang tingkat perputarannya tinggi dikenai markup yang lebih kecil daripada produk dengan tingkat perputaran yang rendah. Metode ini banyak digunakan karena kemudahan perhitungannya. Kemudian yang kedua adalah cost plus fixed fee pricing. Metode ini banyak diterapkan dalam produk-produk yang sifatnya sangat teknis, seperti mobil dan pesawat. Dalam strategi ini, pemasok atau produsen akan mendapatkan ganti atas semua biaya yang dikeluarkan, berapapun besarnya. Produsen atau pemasok tersebut hanya memperoleh fee tertentu untuk sebagai laba yang besarnya tergantung pada biaya final proyek yang telah disepakati bersama. Selanjutnya adalah metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berfokus pada target keuangan spesifik, mana perusahaan akan menetapkan harga untuk mencapai tingkat laba tertentu yang bisa dinyatakan dalam angka absolut atau persentase terhadap penjualan atau investasi. Terdapat 3 jenis dalam metode penetapan harga berbasis laba. Yang pertama yaitu target profit pricing, di mana penetapan harga berdasarkan besarnya target laba tahunan yang diperoleh oleh perusahaan, di mana dinyatakan secara spesifik. Kemudian yang kedua adalah target return of sales pricing, di mana penetapan harga untuk mencapai persentase laba tertentu dari total penjualan. Kemudian yang ketiga adalah target return on investment pricing. Metode penetapan harga ini dengan menentukan besarnya target return on investment tahunan, yaitu rasio antara laba dengan investasi total yang ditanamkan perusahaan pada fasilitas produksi dan aset yang mendukung produknya tertentu. Dan yang terakhir adalah metode penetapan harga berbasis persaingan. Metode ini perusahaan lebih mempertimbangkan harga yang ditetapkan oleh kompetitor sebagai titik acuan utama. Biaya dan permintaan tetap diperhatikan, namun bukan sebagai faktor penentu utama. Terdapat 2 jenis metode penetapan harga berbasis persaingan. Terdapat 2 jenis metode dalam metode penetapan harga berbasis persaingan ini. Yang pertama adalah diskon. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nah, biasanya potongan harga ini diwujudkan dalam bentuk tunai maupun barang dan dimaksudkan untuk menarik konsumen. Kemudian yang kedua adalah allowance. Allowance ini sama seperti diskon,
Allowance ini juga merupakan pengurangan dari harga menurut daftar kepada konsumen karena adanya aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh pembeli. Nah, allowance ini ada dua jenis. Yang pertama ada trade-in allowance, yaitu potongan harga yang diberikan dalam sistem tukar tambah. Kemudian yang kedua adalah promotional allowance, yaitu potongan harga yang diberikan kepada penjual atau perantara distribusi yang melakukan aktivitas periklanan atau penjualan tertentu yang dapat mempromosikan produk si produsen. Nah, bentuk promotional allowance ini bisa berupa pembayaran tunai yang lebih kecil atau barang gratis. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alvanida Fatima Zahra dengan NIM 2508101168. Dan di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai penerapan strategi harga dalam perusahaan. Penggunaan strategi harga dalam perusahaan menjadi salah satu keputusan penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Di mana harga di sini itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, melainkan juga sebagai sarana untuk menarik konsumen, mempengaruhi program pemasaran perusahaan serta menentukan posisi persaingan perusahaan di pasar. Oleh karena itu, pemilihan strategi harga perlu disesuaikan dengan karakteristik produk, target pasar, serta dinamika lingkungan bisnis agar mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya. Nah, ada beberapa bentuk penerapan strategi harga yang umum digunakan perusahaan dalam praktik bisnis. Di antaranya yang pertama, yaitu strategi harga premium atau premium pricing strategi. Nah, ini tuh merupakan penetapan harga tinggi untuk menciptakan citra kualitas dan eksklusivitas produk, di mana strategi ini biasanya diterapkan oleh perusahaan yang memiliki diferensial kuat, kualitas produk yang unggul, atau citra merek yang tinggi. Penerapan strategi ini bertujuan untuk menarik konsumen yang berorientasi pada kualitas serta meningkatkan persepsi nilai dari suatu produk. Yang kedua merupakan strategi harga skimming atau price skimming strategi. Ini tuh merupakan penetapan harga awal yang relatif tinggi untuk memaksimalkan keuntungan pada tahap awal peluncuran produk. Kemudian harga itu akan diturunkan secara bertahap agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu strategi harga naik baik atau good value pricing strategy. Ini tuh merupakan penetapan harga yang seimbang antara kualitas dan manfaat produk sehingga konsumen merasa harga yang ditawarkan itu sesuai dengan nilai yang mereka peroleh. Nah, strategi ini tuh mampu meningkatkan keputusan dan loyalitas pelanggan. Dan yang keempat itu ada strategi harga ekonomis atau economy pricing strategy, di mana penetapan harga yang rendah itu dapat digunakan untuk menjangkau pasar massal dan meningkatkan value dan meningkatkan volume penjualan. Nah, strategi ini itu biasanya digunakan pada produk kebutuhan sehari-hari dengan biaya produksi yang efisien. Untuk selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Setelah pemaparan materi dari kami, dapat disimpulkan bahwa keputusan penetapan harga merupakan elemen penting dalam bauran pemasaran karena secara langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Penetapan harga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi biaya, tujuan pemasaran, serta karakteristik dari produk, serta faktor eksternal yang meliputi pasar, konsumen, pesaing, dan kondisi ekonomi. Dan perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan seperti berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan. Strategi harga yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan bisnis, posisi merek, dan kondisi pasar agar mampu meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.